Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga desa Giandi sekalian, saya Damar Rizky Ananda, mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, anggota tim KKN Candi Mulya Makarya, akan menjelaskan tentang program KKN saya, yaitu pembuatan rangkaian lampu otomatis menggunakan photocell. Rangkaian ini merupakan rangkaian lampu yang secara otomatis akan menyala jika keadaan gelap atau ketika malam hari, dan akan otomatis mati apabila keadaan terang atau saat siang hari. Nah, komponen utama pada rangkaian ini adalah modul photocell seperti ini. Modul inilah yang nantinya akan menjadi pengendali nyala atau matinya lampu. Di dalam modul ini sudah terdapat sensor cahaya atau yang biasa disebut LDR atau Light Dependent Resistor yang berfungsi sebagai sensor cahaya, dan ada juga relaynya atau sebagai saklar otomatisnya. Cara kerjanya, nanti LDR atau sensor cahaya itu akan mendeteksi seberapa banyak cahaya yang masuk ke sensor. Jika cahaya yang masuk ke sensor terlalu banyak atau saat keadaan terang, maka relay akan otomatis memutus arus listrik sehingga lampu akan mati. Dan ketika cahaya yang masuk ke sensor itu sedikit atau saat kondisi gelap, maka relay akan otomatis menyambungkan arus listrik sehingga lampu akan otomatis menyala. Nantinya, rangkaian lampu otomatis ini dapat dipasang di pinggir jalan atau di depan rumah, sehingga akan memudahkan karena tidak perlu lagi menekan saklar ketika siang berganti malam atau malam berganti siang. Nah, di samping saya ini sudah terdapat alat dan bahan untuk membuatnya. Jadi, mari langsung saja kita buat. Alat dan bahan untuk membuat rangkaian lampu otomatis ini cukup mudah didapat. Untuk bahannya, yang pertama ada modul photocell. Modul ini dapat dibeli secara online di toko-toko online dengan harga sekitar 30 ribuan. Yang saya dapatkan ini memiliki spesifikasi arus maksimal 10 ampere dengan tegangan 220 hingga 240 volt. Dengan menggunakan kabel serabut dengan luas penampang 0,75 mm persegi, modul ini masih memungkinkan menangani beban setara dengan 4 buah lampu yang masing-masing berdaya sekitar 36 watt. Penggunaan daya yang berlebih tidak disarankan karena berisiko menyebabkan kebakaran jika bahan yang lain seperti kabel tidak disesuaikan dengan besar beban yang dipasang. Di kemasannya sudah terdapat petunjuk cara pemasangannya dalam bahasa Inggris yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada lampu. Yang ketiga ada kabel inti serabut 2 jalur. Yang keempat ada fitting lampu. Dan yang terakhir ada steker. Untuk peralatannya, yang pertama kita membutuhkan tang potong untuk memotong kabel, cutter untuk mengupas kabel, isolasi untuk membungkus kabel, dan obeng test pen untuk mengecek kelistrikan. Sebelum merangkai, perhatikan warna-warna kabel pada modul photocell. Di sini ada 3 warna kabel, warna hitam, putih, dan merah. Pada kemasannya sudah dijelaskan bahwa kabel merah akan terhubung ke jalur load atau jalur fase pada lampu, kabel putih akan terhubung ke common atau jalur netral dari sumber listrik dan lampu, dan kabel hitam akan terhubung ke line atau jalur fase dari sumber listrik. Maka seperti inilah skema rangkaiannya. Kabel hitam dihubungkan dengan jalur fase dari sumber listrik. Jalur fase merupakan jalur listrik yang jika diuji menggunakan test pen akan menyala dan akan nyetrum apabila tersentuh tanpa perlindungan. Lalu kabel putih dihubungkan bercabang dengan jalur netral dari sumber listrik dan lampu. Jalur netral ini tidak menyala apabila diuji menggunakan test pen dan tidak nyetrum apabila tersentuh. Jalur netral pada lampu terhubung pada ulir lampu. Kemudian, kabel merah dihubungkan dengan jalur fase dari lampu, yaitu pada bagian pangkal lampu. Jalur inilah yang akan diputus sambungkan arus listriknya oleh photocell. Langkah pertama untuk membuatnya, siapkan kabel 2 jalur dengan inti serabut dan potong menjadi 2 bagian. Satu untuk jalur photocell dengan sumber listrik, dan satu lagi untuk jalur photocell dengan lampu. Panjang kabel bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Setelah itu, kupas ujung-ujung kabel, namun jangan dipelintir dulu serabutnya. Kupas juga ujung-ujung kabel pada photocell. Setelah itu, sambungkan kabel yang akan menghubungkan sumber listrik dengan photocell. Pada kasus ini, saya akan menggunakan kabel yang berwarna merah untuk menghubungkan jalur fase dan warna hitam untuk jalur netral. Maka langsung saja sambungkan kabel warna merah ini dengan kabel warna hitam pada photocell. Cara menyambungkannya seperti ini. Renggangkan serabut-serabutnya dan satukan satu sama lain. Jika sudah saling menyatu, maka belitkan inti kabel satu sama lain seperti ini. Kemudian, sambungkan juga jalur netralnya, yaitu kabel warna hitam dengan kabel putih pada photocell. Cara menyambungkannya sama dengan yang sebelumnya. Sambungan kabel seperti ini cukup kuat dan tidak mudah lepas. Setelah tersambung, bungkus sambungan kabel jalur fase menggunakan isolasi kabel. Pastikan isolasi menutupi seluruh inti kabel agar tidak menimbulkan arus pendek dan agar lebih aman. Untuk kabel jalur netral jangan dibungkus dulu karena nanti akan dicabangkan. Langkah selanjutnya, sambungkan kabel yang menghubungkan lampu dengan photocell. Nantinya, kabel merah pada photocell akan dihubungkan dengan kabel warna merah yang merupakan jalur fase dari lampu. Sementara itu, kabel jalur netral, yaitu kabel yang berwarna hitam, akan dihubungkan dengan jalur netral dari sumber listrik yang tadi sudah tersambung. Jadi nanti akan bercabang seperti ini. Untuk menyambung kabel fase, caranya masih sama dengan cara yang sebelumnya. Namun, untuk menyambung kabel netral, karena ini merupakan percabangan, maka cara menyambungkannya sedikit berbeda. Untuk menyambungkannya, kaitkan kabel yang akan disambungkan ke sambungan kabel, lalu silangkan ke belakang, dan sisanya dibelit-belitkan seperti ini. Jika sudah tersambung dengan baik, maka bungkus sambungannya menggunakan isolasi kabel. Jangan lupa untuk memastikan isolasi membungkus seluruh inti kabel agar tidak membahayakan. Sambungan kabel pada photocell pun telah selesai. Selanjutnya, pasang fitting ke kabel yang menghubungkan photocell dengan lampu, yaitu kabel yang terhubung pada kabel merah dan putih pada photocell. Kabel jalur load atau jalur fase dari lampu yang berwarna merah ini nanti akan terhubung pada pangkal lampu. Bisa dilihat pada dasar fitting ada plat yang akan menghubungkan jalur fase dari lampu. Maka kabel jalur load atau jalur fase dari lampu ini akan dihubungkan pada plat tersebut lewat belakang ini. Lalu jalur netral akan dihubungkan pada plat yang satunya. Untuk pemasangannya, lepas bautnya dulu. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan tutup fittingnya ke kabel dulu seperti ini.
Kemudian agar lebih mudah bisa dipelintir dulu inti kabelnya. Setelah itu baru dimasukkan ke pengaitnya. Agar ikatannya lebih kuat, serabot kabel dapat dibelit-belitkan seperti ini. Kemudian pasang bautnya dan kencangkan menggunakan obeng. Sambungkan juga kabel jalur netralnya dengan cara yang sama. Kalau sudah, pastikan ikatannya kuat dan pastikan kedua inti kabel tidak saling terhubung. Karena jika saling terhubung, maka akan terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran. Selanjutnya, tutupi sambungan kabel tadi menggunakan tutup fittingnya. Kemudian, pasangkan lampunya. Pemasangan lampu juga dapat dilakukan pada langkah terakhir setelah rangkaian dipasang pada tempat yang sesuai. Selanjutnya, sambungkan kabel yang akan terhubung ke sumber listrik, yaitu kabel yang pada fotosel berwarna hitam untuk jalur fase dan berwarna putih untuk jalur netral. Jalur ini tadi sudah disambung dengan kabel serabut warna merah untuk jalur fase dan warna hitam untuk jalur netral. Kedua kabel ini sudah dapat langsung disambungkan dengan sumber listrik dari PLN. Jika memungkinkan, matikan dulu MCB pada kWh meter sebelum menyambungkan rangkaian ke sumber listrik PLN secara langsung agar lebih aman. Akan tetapi, pada kasus ini saya menggunakan steker agar lebih mudah untuk dilakukan pengujian. Untuk memasang steker seperti ini, lepaskan dulu bautnya menggunakan obeng. Kemudian, buka kedua sisi steker dengan hati-hati. Kemudian, kendurkan baut di dalamnya agar inti kabel dapat dikaitkan pada lubang di terminalnya. Lalu masukkan inti kabel fase ke dalam lubang tersebut. Kemudian kencangkan lagi bautnya agar inti kabel tidak terlepas dari terminal. Lakukan juga pada kabel jalur netral. Pastikan kedua kabel tersambung dengan kuat pada kedua terminalnya dan pastikan tidak saling bersentuhan satu sama lain. Kemudian satukan lagi kedua sisi steker dan kencangkan menggunakan baut. Rangkaian lampu otomatis pun sudah siap untuk dilakukan pengujian. Agar proses pengujian lebih aman, pastikan dulu mana yang merupakan jalur fase dan mana yang merupakan jalur netral pada stop kontak. Pada stop kontak yang saya uji ini, tes pen menyala pada terminal sebelah kanan. Artinya, terminal sebelah kanan merupakan jalur fase dan terminal sebelah kiri merupakan jalur netral. Maka, untuk mengujinya, pastikan terminal yang terhubung dengan kabel merah dihubungkan dengan terminal jalur fase pada stop kontak. Maka, pada kasus ini, kabel merah atau kabel fase akan terhubung ke terminal stop kontak sebelah kanan, seperti ini. Nah, sekarang rangkaian sudah terhubung ke sumber listrik. Namun, ternyata lampu tidak menyala. Ini terjadi karena saat ini kondisinya sedang terang, sehingga sensor mendeteksi cahaya yang banyak, yang menyebabkan relay memutus arus listrik yang menuju ke lampu. Kemudian, jika saya coba untuk menutupi sensor dengan plastik hitam seperti ini, maka sensor mendeteksi keadaan gelap sehingga lampu akan menyala. Lalu jika saya lepas kembali plastik hitamnya, maka sensor mendeteksi keadaan terang sehingga dalam beberapa detik lampu akan mati kembali. Kesimpulannya, rangkaian ini sudah dapat berfungsi dengan benar dan dapat langsung diimplementasikan. Untuk pemasangan sensornya, fotosel ini tidak tahan air sehingga harus dipasang pada tempat yang tidak terkena hujan, namun tetap dapat mendeteksi cahaya. Pemasangannya bisa dengan dikaitkan pada paku di tembok atau dengan dipasang permanen menggunakan baut pada lubang yang tersedia. Posisi pemasangannya, sensor tidak boleh dipasang menghadap lampu secara langsung karena akan menimbulkan feedback yang mengakibatkan
lampu akan menyala dan mati secara terus-menerus seperti ini. Jika sensor tidak langsung menghadap cahaya lampu, maka lampu akan stabil. Solusinya, photocell dapat dipasang berjauhan dengan lampu, atau jika dipasang di atas lampu, pada fitting lampu dapat diberi piringan agar cahaya tidak langsung mengenai sensor. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pembuatan lampu otomatis menggunakan photocell. Semoga Bapak Ibu warga desa Giyanti sekalian dapat memahami serta dapat menerapkan cara pembuatan lampu otomatis ini dengan baik dan juga bisa merasakan manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.